Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosliana Wati, NIM 191FK03005, kelas A, tingkat 2, Fakultas Keperawatan, Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Nah, tujuannya yaitu untuk memeriksa kondisi fisik pada ibu hamil serta pada janin. Untuk melakukan tindakan keperawatan ini ada 4 tahapan keperawatan. Yang pertama ada tahap praorientasi. Pada tahapan ini yang harus dipersiapkan yaitu persiapan alat, persiapan diri kita sebagai perawat, dan juga persiapan pasien. Persiapan diri kita sebagai perawat, kita harus yakin bahwa kita bisa melakukan tindakan ini. Lalu persiapan alat, sebelum kita mempersiapkan alat, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Alat yang dibutuhkan untuk tindakan keperawatan ini, di sini ada timbangan. Lalu selanjutnya ada kapas di dalam kom ini. Ada bengkok. Lalu di dalam bak instrumen. Di dalam bak instrumen ini, di dalamnya ada handscoon. Lalu ada reflex hammer, pen light, dan juga termometer. Nah, di sini ada juga, ini pengganti dari monaural. Selanjutnya ada hand sanitizer. Lalu di sini ada pengukur tinggi badan, tensi atau sphygmomanometer, stetoskop. Lalu selanjutnya ini ada midline, jam tangan. Di sini ada kayu putih untuk mengecek fungsi penciuman. Lalu yang terakhir ada name tag untuk mengecek fungsi penglihatan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan saya perawat Rosliana yang bertugas pada pagi hari ini, yaitu pada pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Nah, sesuai dengan standar keselamatan rumah sakit, bisa disebutkan nama, usia, dan juga alamat Ibu. Nama Ibu Tuti, umurnya 37 tahun. Alamat Ibu dari Sumedang. Oh, saya sesuaikan dengan gelang identitasnya ya, Bu? Iya. Oh iya, sesuai ya, Bu. Nah, Ibu, adapun maksud dan tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada Ibu dan juga janin Ibu. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi Ibu serta janin Ibu secara umum. Iya. Nah, nanti prosedurnya Ibu hanya berbaring, saya akan memeriksa dari bagian kepala sampai bagian kaki termasuk bagian perut dan janin Ibu. Iya. Nah, untuk waktunya kurang lebih 30 menit, apakah Ibu setuju? Iya. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Enggak ada. Sekarang? Ya. Oh, Ya. Nah, kalau begitu, jika Ibu setuju, saya persiapkan alatnya terlebih dahulu ya, Bu. ya silakan. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ibu, sembari saya menyiapkan alat-alatnya untuk pemeriksaan, Ibu dipersilakan untuk BAK terlebih dahulu ya, Bu. Iya. Ibu sudah BAK-nya? Sudah. Kalau begitu sebelum terlentang untuk diperiksa, diukur tinggi badan dan juga berat badan ya, Bu? Iya. Ya, kalau begitu mari, Bu. Ibu diukur berat badannya dulu ya, Bu. Pandangannya lurus ke depan, Bu. Oh iya, 65 kilo ya, Bu. Ya, sekarang kita ukur tinggi badannya. Nah, agak geser, Bu. Nah, sudah. Nah, untuk tinggi badannya 151 ya. Assalamualaikum. Salam. Ibu, saya sudah membawa alat-alatnya ya. Nah, saya izin untuk tutup sampiran terlebih dahulu ya, Bu. Iya. Saya ukur suhu tubuh terlebih dahulu ya, Bu. Untuk ketiaknya saya bersihkan dulu ya. Punten, Bu. Nah, sudah berbunyi ya, Bu, saya ambil. Ibu, saya cek nadi ya, Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari bagian kepala sampai kaki ya, Bu. Untuk yang pertama bagian kepala. Nah, untuk bagian kepala kita lakukan inspeksi, kita lihat warna rambutnya bagaimana, lalu kebersihannya, serta dari rambutnya ini bagaimana, apakah kering atau bagus untuk bagian rambutnya. Nah, setelah lakukan inspeksi, kita lakukan palpasi, kita palpasi daerah kepala. Ibu ada nyeri tekan, Bu? Nggak ada. Nah, untuk kepalanya ini, Ibu ada pusing nggak, Bu? Nggak ada. Oh iya. Untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada daerah wajah.
Nah, untuk ibu punten ya. Nah, untuk daerah wajah ini ternyata ada kloasma gravidarum ya, dimana kloasma gravidarum ini merupakan kehitaman pada daerah dahi, pipi, dan juga dagu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan bagian mata. Ibu lihatnya ke atas, Bu. Nah, ibu ini terlihat, Bu. Ini tulisannya apa, Bu? Roslianawati. Oh iya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita periksa bagian hidung. Kita lihat apakah ada polip atau tidak, ada benjolan atau tidak. Ibu punten ya. Ibu bisa tutup matanya. Nah, ibu ini wangi apa, Bu? Ini kayu putih. Oh iya. Selanjutnya kita periksa bagian telinga. Ibu punten lihatnya ke arah kanan, Bu. Nah, kita tarik ya untuk melihat kebersihan dari telinganya. Ibu tidak ada benjolan ya, bersih ya untuk bagian telinganya. Nah, jangan lupa kita juga periksa fungsi dari telinganya. Bagian telinga ini kita lakukan pada kedua sisinya ya, sisi bagian kanan dan juga bagian kiri. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian mulut. Untuk bagian mulutnya ini kita periksa apakah mulutnya kering atau mulutnya lembab. Lalu kita periksa bagian dalam mulutnya. Ibu bisa buka mulutnya. Nah, kita lihat apakah ada karies atau tidak. Kita lihat apakah ada berapa gigi berlubang, gigi yang tanggal, apakah ada gusi yang berdarah atau tidak. Jangan lupa kita lihat juga kebersihan pada area mulutnya. Nah, untuk selanjutnya kita periksa area leher, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid. Bu, maaf ya, Bu ada sakit gak? Gak ada. Coba nelan, Bu. Ya, baik ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada area payudara. Nah, Ibu saya akan melakukan pemeriksaan area payudara ya, Bu. Nah, untuk payudara ini kita kaji kesimetrisan payudara kanan dan juga kiri. Lalu kita kaji juga bagian areolanya, biasanya cenderung kehitaman atau agak menggelap. Lalu kita lihat juga putingnya, apakah puting ini menonjol, datar, atau masuk ke dalam. Nah, untuk selanjutnya kita lihat juga pengeluaran kolostrumnya, apakah sudah muncul atau tidak. Ibu, untuk pengeluaran asinya bisa diperiksa oleh saya atau sama Ibu aja? Sama Ibu aja ya. Oh iya, sama. Ya, bisa dilap ya, Bu. Ada ya, Bu? Alhamdulillah. Udah ada. Ini, Bu, bisa dilap, Bu. Ya. Lalu kita tekan-tekan juga apakah ada benjolan atau tidak dengan cara Ibu tangannya bisa dikeataskan di kepala, belakang kepala. Nah, seperti itu ya. Nah, kita periksa area payudaranya apakah ada benjolan atau tidak ya dengan cara di palpasi. Bu, saya cek pernapasannya ya, Bu. Napasannya normal ya, Bu. Kita lakukan pemeriksaan pada daerah abdomen. Kita lihat besarannya ini apakah ke arah atas, ke arah depan, atau ke arah bawah ya. Nah, pada bagian abdomen kita lihat juga ada garis dari daerah pusat sampai ke bawah, sampai ke simfisis. Nah, ini biasanya berwarna hitam. Ini bisa disebut dengan linea alba. Nah, selain dari itu kita lihat juga ada garis-garis berwarna putih pada daerah perut bagian bawah. Nah, ini bisa disebut dengan striae. Kita lakukan pemeriksaan bising usus. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada abdomen ini, yaitu pemeriksaan Leopold. Nah, Leopold ini ada 4 bagian. Nah, untuk yang pertama itu kita periksa usia kehamilan, serta kita lihat bagian yang ada pada daerah fundus bagian janin. Untuk kakinya ditepuk ya, Bu, mau dilakukan pemeriksaan pada bagian perutnya. Nah, jika pada area fundus ini teraba keras, melenting, dan juga bundar, berarti diindikasikan bahwa di daerah fundus ini itu letak kepala janin lah. Jika teraba lembek dan juga bundar, maka diindikasikan bahwa bagian janinnya itu bokong. Kita lakukan pengukuran untuk mengetahui usia kehamilan janin, usia kehamilan ibu. Nah, mengukurnya dari fundus sampai ke simfisis. Yaitu pemeriksaan Leopold 2, yaitu kita memeriksa untuk menentukan mana daerah kaki janin dan juga mana daerah punggung janin. Nah, ini jika teraba ya teraba ke dalam, berarti ini bagian kaki dan juga tangan janin. Nah, tetapi jika teraba keras, melenting, dan juga datar, berarti ini bagian janinnya itu punggung. Nah, pada pasien yang sedang diperiksa ini, bagian punggungnya itu ada di bagian kanan ibu, berarti ini disebut punggung kanan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita pemeriksaan Leopold 3, yaitu memeriksa apa sih yang sudah ada pada bagian bawah dari ibu, serta
apa janin sudah masuk ke PAP atau belum. Pada saat pemeriksaan itu kepala itu ada di bagian bawah. Nah, karena ada di bagian bawah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan apakah sudah masuk PAP atau belum dengan cara kita goyangkan. Nah, jika bergerak, maka berarti janin belum masuk ke PAP. Tetapi jika tidak bergerak dan sulit untuk digoyangkan, berarti itu sudah masuk ke PAP ya. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Leopold 4. Nah, pemeriksaan Leopold 4 ini dilakukan jika pemeriksaan Leopold 3 itu hasilnya janin sudah masuk ke PAP. Jadi Leopold 4 ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana masuknya janin ke PAP. Nah, kita lakukan pemeriksaan Leopold 4 ini kebalikan dari Leopold 1, yaitu kita periksa dari pundus atas sampai ke simplicis. Nah, untuk hasil pemeriksaannya itu, cara pemeriksaannya yaitu, nah jika jari ini saling mendekat, sebagian kecil sudah masuk ke PAP, baru sedikit yang masuknya. Nah, kalau sejajar berarti setengah masuk ke PAP. Lalu jika saling menjauh itu, jika saling menjauh itu berarti sebagian besar sudah masuk atau bisa disebut dengan infartu. Nah, tadi sudah diketahui ya bahwa puka itu punggung kanan itu ada di sebelah sini ya. Nah, pada pasien yang sedang diperiksa. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Nah, caranya itu menggunakan monoaural dengan didengarkan di auskultasi. Nah, nanti jika frekuensinya, hasil yang baik itu jika frekuensinya itu bagus 120 sampai 160, dengarkannya yaitu kita mendengarkan pada 1/3 dari kepala bagian punggung. Nah, tadi seperti ini ya. Nah, berarti 1/3-nya itu nah di sini. Tuh, 2. Nah, ini 1/3-nya. Kita lakukan auskultasi menggunakan monoaural ini di sini ya. Nah, kita dengarkan di sini di 1/3 kepala bagian punggungnya. Nah, kita dengarkan denyut jantung janin ini bersamaan dengan kita mempalpasi area nadi ibu. Nah, jika terdengar bersamaan nadi dan juga denyut jantung janin, berarti itu bukan denyut jantung janin. Maka kita lakukan pemeriksaan di area yang lainnya. Tetapi jika hasilnya itu berbeda antara nadi ibu dan juga denyut jantung janin, berarti itu benar denyut jantung janin. Maka kita bisa melakukan penghitungan dan juga pemeriksaan denyut jantung janin. Pemeriksaan denyut jantung janin kita lakukan auskultasinya itu selama 1 menit. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita lakukan pemeriksaan pulpa, pemeriksaan vagina. Nah, kita pakai handscoon, sudah dalam keadaan memakai handscoon. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita bersihkan pulpa hygiene. Dengan pulpa hygiene bersihkan area vaginanya karena dikhawatirkan walaupun sudah BAK buang air kecil, tetapi kebersihannya itu masih belum bersih ya. Nah, setelah selesai pulpa hygiene, langkah selanjutnya yaitu kita kaji kebersihan dari vagina. Lihat apakah ada tanda-tanda Chadwick. Nah, tanda-tanda Chadwick ini ada pada ibu hamil, di mana Chadwick ini merupakan tanda keunguan pada bagian vagina. Nah, kita juga lihat apakah ada kondilomata. Kondilomata ini merupakan kutil-kutil bergelinggir yang jumlahnya itu banyak. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan, sekalian melakukan pemeriksaan hemoroid dengan cara ibu bisa ke sebelah. Nah, kita lihat pada daerah anusnya apakah ada hemoroid atau biasa kita kenal dengan wasir atau tidak. Ibu bisa luruskan kembali, Bu. Nah, selanjutnya kita tutup area vagina. Kita buka handscoon. Kita lakukan pemeriksaan area tangan dan juga kaki ya. Untuk area tangan kita lihat kesimetrisan, lalu kita lakukan juga refleksnya menggunakan refleks samar. Nah, untuk selanjutnya itu bagian kaki. Untuk bagian kaki juga sama, kita lakukan kesimetrisan. Apakah lihat kesimetrisan antara kaki kanan dan juga kaki kiri? Ibu punten ya. Nah, kita lihat kesimetrisan kaki kanan dan kaki kiri, lalu kita lakukan pemeriksaan udem, apakah ada udem atau tidak, dengan cara ditekan. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan hormon exercise. Langkahnya yaitu kita angkat kaki ini searah dengan sejajar dengan bagian lutut. Lalu untuk bagian jarinya kita tekan ke arah muka ya. Nah, ibu ada sakit tidak? Nah, jika tidak ada, maka pasien tidak mengalami traumoplebitis. Bukan pemeriksaan refleks patella. Nah, kita pukul area lututnya. Nah, jika bergerak jarinya, maka ini bagus ya refleksnya. Lakukan pemeriksaan kekuatan otot pada kaki dan juga tangan. Nah, ibu untuk tangannya bisa diluruskan. Nah, saya tekan, ibu tahan ya. Itu berarti masih bagus ya untuk kakinya. Ibu tahan ya. Nah, untuk kekuatan ototnya masih bagus ya. Nah, ibu alhamdulillah tindakan pemeriksaan dari bagian kepala sampai kaki sudah selesai ya, Bu. Nah, untuk evaluasinya saya akan memberitahukan hasilnya. Untuk hasil keseluruhannya itu bagus, tetapi tadi untuk tensinya itu agak rendah ya, Bu, karena ibu hamil itu wajar untuk tensinya itu rendah. Nah, untuk kehamilannya itu sudah 8 menginjak 9 karena posisi kepala janinnya sudah di bawah ya, Bu. Nah, alhamdulillah mungkin untuk pemeriksaannya sudah selesai. Nah, saya pamit ya, Ibu. Saya izin untuk membersihkan alat-alat. Sisinya sudah nyaman seperti ini atau mau dibenarkan dulu? Udah. Saya pasangkan kembali selimutnya ya, Bu. Ya, kalau begitu saya permisi ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.